Halo semuanya, hari ini Live 2 Anyam bakal bareng sama aku, Tio Fani sebagai Product Designer di 2 Anyam, dan Mas Danang Surawilopo sebagai Supply Chain Manager yang akan menjadi narasumber. Oke, kita tunggu Mas Danang ya teman-teman. Oh ya, buat kalian yang belum tahu tentang 2Anyam, 2Anyam adalah perusahaan sosial yang berbasis kerajinan tangan berupa anyaman, dan kita sudah berjalan 5 tahun. 5 tahun itu telah melalui banyak pengalaman bekerja dengan para pengrajin di NTT, Papua, dan juga tahun ini kita ekspansi ke Kalimantan Selatan untuk mengembangkan purun. Satu, dua, tiga. Oke, hasil loading. Nah, uh, oke. Hey, Mas Danang. Halo, selamat malam Oke, Tio. Apa selamat kabar? malam. Tadi aku udah kenalan terus tiba-tiba muncul notifnya Mas Danang kayak diklik dulu lah. Oke lah. Gimana Uh, kabarnya? Yuk, kita Oke, hari Kamis mm-mm, ini hari ini lumayan 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 padat nggak padat, senggang mm-mm. nggak senggang seperti itu. Oh ya, Asik. buat ngelanjutin tadi ya, aku tadi lagi ngenalin 2 Anyam terus kayak mau mention topik kita yang udah aku pin juga nih hari ini live. Keren Mm, banget topiknya. Positif mindset saat bekerja. Mau mm. WFH, mau WFO, harus tetap positif. Oke. Oke, jadi ceritanya nih kita mau ngobrol apa ya yuk malam ini? Hmm. Paling tentang positif mindset itu uh, yang harus kita pegang ketika kita dimanapun. Oke. Contohnya, kalau misalnya kita sekarang lagi live di 2Anyam, berarti tempat kita bekerja. I see. Apa yang membuat Mas Danang itu selalu dalam bekerja selalu positif dan selalu tersenyum, selalu Hmm, happy, kayak oke. gitu-gitu. Em, Menarik sih pertanyaannya yuk. Hmm. Jadi kalau pengalaman pribadi saya sih sebenarnya kita kembali ke apa sih duanyam itu gitu kan. Yang kita ketahui bersama bahwa duanyam ini kewirausahaan sosial, dan duanyam ini adalah eh, enabler. Enabler itu dalam artian memfasilitasi banyak perubahan, banyak Hmm. inovasi gitu kan. Hmm. Lalu juga menjadi fasilitator atau mengakomodasi banyak, Jembatan. iya, jembatan, ekosistem kerajinan anyaman misalnya Hmm. seperti itu kan. Nah, dasar itu sih sebenarnya yang secara nggak langsung sebagai seorang yang berkarya di Duanyam itu membuat diri pribadi saya menjadi seorang yang positif gitu. Karena kan tadi Hmm. ada beberapa objektifnya Duanyam gitu ya. Hmm. Dan gimana sih caranya kita kalau mau berinovasi akan sesuatu gitu ya, gimana kita mau improve akan sesuatu, itu semua kan harus didasari oleh suatu hal yang positif, ya nggak gitu, Hmm. dengan Hmm. sebuah attitude, a can do attitude lah ibaratnya gitu kan, a Hmm. can do Hmm. attitude atau mencoba gitu ya, semua itu harus dimulai dari sikap positif gitu kalau kita mau sebuah perubahan yang baik bagi ekonomi dan sosial para mitra-mitra duanyam begitu Hmm. Tio. Berarti memang harus dari diri kita sendiri dulu, baru Mhm, kita bisa mencapai apa yang angan-angan kita, harapan kita mhm. gitu. Ya, ya saya Dan itu sepakat. sangat, hmm, Mhm. Jadi memang kalau menurut saya dimulai dari diri kecil sendiri gitu kan. Terus bagaimana sih sebenarnya kita ini menyadari bahwa
kita ini bagian kecil dari organisasi kan, ya saya adalah bagian kecil dari Bu Anyam gitu kan. Gimana caranya saya ini bisa berperan, ya, bisa memberi suatu hal yang positif bagi tumbuh kembang atau bagi perjalanannya Bu Anyam, begitu Tio. Berarti memang rantai-rantai itu tuh harus harus saling berkaitan untuk menjadi apa ya, kan jembatan kan nggak mungkin kalau jembatannya agak gimana sedikit gitu kan, pasti kan si lalu lintas ini yang di atas jembatan itu nggak akan sampai seperti itu. Ya. Oke, kalau misalnya ngomongin tentang positive mindset, terus abis itu tentang uh, attitude yang baik, gimana caranya agar selalu kita tuh selalu ada di track itu? Kan nggak selalu ini ya, dunia ini kan nggak selalu seperti apa yang kita bayangkan gitu. Contohnya, Iya. dunia aja bisa terjadi corona nih, segede ini gitu kan. Iya, Semuanya iya, iya. batal gitu kan. Oke, Gimana caranya kita batal. tetap on track dalam Gimana konteks positive caranya attitude? tetap on track? Oke. Kalau saya mau berbagi sih sebenarnya mungkin satu hal yang utama adalah apapun yang kita alami ya di Mhm, dalam keseharian, dalam daily operation ya, ibaratnya kalau konteksnya dalam pekerjaan sehari-hari, itu pasti ada suatu hal yang positif ya, mhm, apakah itu ceritanya ada gagalan negosiasi dengan mhm, calon customer gitu kan, atau mhm, kegagalan ketika kita mengimprove sesuatu gitu kan, ternyata dihitung analisanya wah ternyata tidak memberikan dampak yang kita harapkan gitu kan. mhm, Tapi kan itu ada sebuah proses toh yang dilalui mhm, gitu kan. mhm, Nah, itulah jadi saya percaya bahwa di dalam satu satu titik yang tidak diekspektasikan gitu ya, mhm, atau yang tidak dibayangkan, itu pasti ada satu hal yang positif gitu. mhm. Kayak contohnya aja, Unexpected point. iya betul, unexpected point. Jadi contohnya kalau dalam situasi corona ini kan memang secara nggak langsung kita tidak bisa berinteraksi rutin gitu ya dengan kolega di kantor gitu kan. Nah, cuman sisi positifnya mungkin kita belajar sebuah metode-metode baru kan, metode komunikasi Mhm, baru. Lalu mhm, kita juga bisa belajar menggunakan tools-tools baru gitu kan, mhm, tools project management misalnya, atau misalnya kita punya tools-tools baru untuk sharing berbagi informasi. Nah, itu kan mhm, secara mhm. langsung ada sisi positifnya ya, walaupun Betul, dalam betul. dalam kondisi seperti ini. Jadi em, saya percaya bahwa itulah yang mendasari gitu, mendasari bahwa positif itu hal yang sangat hal yang sangat ada dan pasti 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 kita temukan lah dalam Mhm. keseharian gitu Tio. Betul, betul. Jadi kayak memang sebenarnya kalau kita mau memahami tentang apa yang terjadi di dalam hidup kita gitu, nggak cuma kerja tapi whole life gitu-gitu, sebenarnya nggak ada kegagalan. Karena kan hidup kita ini kan diatur Sang Maha Sutradara, bukan? Betul, 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 Jadi betul kayak sekali. nggak mungkin Betul. sebenarnya kalau kita memahami gitu, kalau tingkatannya sudah level wah gitu tuh kayak hidup ini tuh gak ada yang gagal gitu karena apa maunya sang maha sutradara bukan maunya kita gitu, manusia pendek akal yang maha sutradara maha mengetahui sampai 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 kita berakhir gitu kan. Ya, saya Oke, sepakat menarik. untuk itu. Tapi kalau misalnya positif attitude itu tuh bisa menular atau kayak bisa disebarkan gak sih gitu? Oke, positif attitude Secara itu kita kan bisa tahu disebutkan. tahu kayak oh kalau deket sama ini tapi kita nggak ngerti caranya, kadang-kadang orang kan salah tanggap itu kan Ya, mengenai caranya ini kan, gimana iya, caranya untuk menularkan atau enggak kayak uh, iya. menyebarkan ke orang-orang tanpa harus kayak contoh ini gue nih tanpa harus bilang gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau kita bicara positif attitude dalam pekerjaan gitu, itu jelas benar bisa menular ya. Ya, I Hmm. mean yang namanya attitude, mau itu positif atau negatif, dua-duanya bisa menular sih sebenarnya Ya, ya. betul betul. Nah, Tinggal benteng cuman diri kita aja nih gitu. betul, tapi kalau kita balik ke konteks, bagaimana sih sebenarnya positif mindset ini bisa menular ke yang lain gitu. Ya, Hmm. yang pertama memang yang harus dilakukan adalah kita harus merefleksikan itu dalam keseharian gitu kan. Jadi Hmm. tidak hanya sebagai jargon sehari-hari dalam Hmm. bekerja, tapi juga harus menunjukkan nih di dalam
proses Hmm. kolaborasi atau penciptaan ide ya yang dilakukan Hmm. sehari-hari gitu kan di dalam Hmm. dunia kerja gitu. Apakah itu memang dalam kondisi menerima kritik gitu, Hmm. apakah dalam kondisi kita sedang menyanggah sesuatu, ya kita harus Hmm. menunjukkan bahwa Hmm. sisi positif kita ada di situ. Jadi Hmm. itu yang mungkin bisa orang akhirnya bisa melihat, oh ini loh, maksudnya apa ya, hawa positif ini yang ditawarkan gitu kan, Hmm. hawa positif ini yang mungkin bisa teramplify lah gitu dalam Hmm. Hmm. organisasi begitu Tio. Karena memang hal positif ini tuh bukan barang yang kelihatan, yang bisa dihitung, kayak bisa kelihatan mata, kayak bisa dibagi-bagi, nggak, bukan seperti itu, tapi kayak lebih ke ini ya, uh, bagaimana cara kita menularkan ya lewat perbuatan, lewat Betul, keseharian gitu. Nggak betul, hanya betul. jargon, semua orang mungkin bisa berkata, tapi nggak semua orang bisa melakukan. Iya, iya. Oke. Pernah nggak sih Mas ketika kayak apa dalam keseharian karena Mhm. memang pembawaannya selalu tersenyum, selalu apa ya, kayak memang em, enak gitu pembawaannya adem gitu. Pernah nggak Mhm. dikira kayak ini anak ini kok begini ya gitu, ditanggapinya tidak sesuai dengan yang diekspektasikan Mas Danang gitu. Oke, jadi maksud pertanyaan cewek itu, pernah nggak sih ada di sebuah situasi kayak orang salah menangkap gitu terhadap Betul. bawaan? Eh, itu Apalagi sering nggak sekali pernah sih. ketemu, apalagi kan Iya, Mas Danang selalu ketemu sama banyak orang. iya, iya. Iya, sering sih Tio di awal-awal pasti ketika berinteraksi dengan lingkungan atau dengan kolega baik satu departemen satu divisi atau tidak, terkadang terjadi salah kaprah gitu karena memang Hmm. pembawaan saya ini nih yang pembawaan positif itu terkadang dengan senyum atau dengan ya bercandaan itu suka dianggap orang atau dianggap kolega, wah nggak serius dalam melakukan pekerjaan Hmm. gitu kan, satu. Yang kedua, wah nggak tegas gitu, senyum-senyum saja Hmm. gitu kan. Em, Sering sekali sih mengalami hal seperti itu. Terus kadang juga kalau misalnya dalam kondisi kita butuh suatu intonasi gitu, tapi tetap, ini kok ini bener nggak sih Wow, gitu, sebenarnya serius atau tidak ada gitu Mbak Rara kan. Sekar loh nonton kita loh. Iya, jadi halo Clara, selamat malam. Jadi terkadang itu sih yang dirasakan banyak orang salah kaprah. Nah, sebenarnya eh, apa yang dilakukan itu adalah sebenarnya merefleksikan bahwa kita ini menerima atau kita ini bisa bisa menerima open lah gitu, terbuka akan apapun yang ada dalam keseharian gitu sih. Cuman kadang Hmm. orang suka ngerasa, wah ini nggak serius lah, bercanda atau bagaimana gitu. Padahal sebenarnya ya we open gitu terhadap apapun. Jadi orang Hmm. juga tidak, ya orang juga nyaman gitu kan. Kalau misalnya kita memang tersenyum, terbuka, menerima permintaan bantuan gitu kan, atau menerima kritik tapi tetap dengan senyuman gitu kan, ya orang juga akan senang toh untuk saling berdiskusi dengan kita. Jadi ini sebenarnya kalau saya percaya ya senyum itu adalah awal dari segala kolaborasi sih, yuk gitu. Ibaratnya kalau kayak kamu mau buka pintu gitu kan, lihat ada orang senyum dulu kan, Hmm. secara nggak langsung udah, oh nyaman ya, Hmm. oke, kita mau Nular, collab gitu balik kan. lagi nular gitu kan. Nah, nular gitu kan, kita mau collab lah, atau misalnya awalnya mau menyanggah atau mengkritik, cuman kita udah bawaannya udah open gitu kan. Oke, ada yang Hmm. bisa dibantu, ada apa ini. Nah, itu sebenarnya kalau 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 praktiknya seperti itu sih, Hmm. positif. Hmm. Yang saya tangkap adalah justru ketika ada orang yang menanggapi kepositifan dirimu itu dengan negatif, justru itu menjadi pembuktian apakah kamu tuh sebenarnya positif beneran atau positif-positifan. Ya Ya, nggak? betul, betul sekali, betul sekali, betul. Karena Jadi ya kayak betul. tergantung ininya juga sih, tergantung bagaimana cara menanggapi gitu. Ya, 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 itu Apakah tadi. ikut terbawa yang bersangkutan atau kita tetap menjaga apa yang telah kita percaya dan kita pegang gitu. Iya, saya sepakat, yo. Terkadang memang ya ketika kita dikritik gitu kan, tapi kita tetap menunjukkan bahwa oh, kita positif menerima kritik gitu kan. Kita positif menerima kritik, tapi kita juga bisa coba cari solusinya gitu. Tidak yang terbawa Nah, emosi itu dia. gitu. Nah, jadi Itu betul, betul. sebenarnya kalau kalau prinsipnya menurut saya sih positif attitude itu ada di situ sih gitu. Kayak gimana kita berperilaku dan menunjukkan
tidak cuma jargon ya, kembali lagi gitu kan, menunjukkan dengan perbuatan kita. Nah, nanti secara nggak langsung perbuatan ini kan akan masuk nih ke alam bawah sadar orang-orang di sekitar kita gitu kan, bahwa oh ya begini Masuk, gitu, ya masuk, masuk masuk gitu. gitu ya. Jadi ibaratnya mungkin dari hal yang kecil gitu, tapi orang melihat oh Hmm, misalnya apa namanya, ini orang selalu ada gitu ketika terjadi suatu konflik gitu kan, atau misalnya ada suatu perdebatan gitu, ini orangnya selalu hadir tapi carikan solusi gitu kan, atau kita cari win-win solution gitu kan, hal positif betul. gitu menular gitu Hmm, kan. Dan ya positif akan menghasilkan kolaborasi gitu. Positif akan betul, menghasilkan betul, ide dan kreasi gitu, betul. positif inovasi dan improvisasi. Itu sih kalau kalau saya Hmm, yakin seperti itu betul, 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 betul. ya. Memang ini ya, ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita tuh jangan terfokus di situ, tapi lebih ke solusi. Betul, Itu yang saya orang setuju. sering lupa. Iya, setuju, saya setuju untuk itu. Iya. Ngomong-ngomong tentang solusi dan ngomong-ngomong tentang tim, bagaimana Hmm, cara mengaplikasikan positive attitude, positive mindset dalam bekerja di internal dulu nih? oke. Di internal dulu. Wah, ini pertanyaan menarik nih, Tio. Kalau Karena juga yang nonton kita ini mungkin juga kebanyakan sudah bekerja atau enggak ya, kayak kebanyakan atau punya usaha sendiri. Kan lagi mhm. musim nih semua orang jadi pengusaha sekarang zaman corona. Betul, Ya betul, nggak? betul. Menarik, ini Bagaimana cara pertanyaan untuk menarik sih. menularkan gitu? Menularkan, oke. Nah, kalau saya mau berbagi sedikit pengalaman ya, jadi sebenarnya kan kalau secara background saya itu banyak berkecimpung sebenarnya di dunia humanitarian ya gitu kan, di aktivitas-aktivitas yang berhubungan sama kegiatan kemanusiaan, bantuan bencana dan lain-lain gitu kan. Nah, di situ saya belajar banyak, yo. Jadi apalagi sama sekarang kan juga saya di sini di Duanyam itu di divisi rantai pasok gitu kan, operasional gitu. Kalau Betul. support service lah dibilang gitu kan. Nah, satu hal utama sebenarnya sebagai teman-teman yang bergerak di operation atau support service itu adalah kita harus punya yang namanya service mindset gitu. Hmm, Jadi service mindset itu ibaratnya kayak kita memperlakukan kolega di luar departemen kita adalah klien gitu lah. Jadi hmm, seandainya mereka butuh sesuatu gitu, mereka butuh support apa ya kita harus menganggap mereka sebagai klien. Jadi itu menunjukkan positifnya kita gitu kan, positif. Nah, itu yang harus dicoba diaplikasikan di dalam departemen internal gitu kan. Jadi hmm, secara nggak langsung, secara bertahap komunikasi, pola komunikasi itu dari akan perlahan-lahan akan positif juga gitu. hmm. Nah, tapi itu Proses, balik lagi ya. betul proses. Tapi itu semua didasari oleh tadi service mindsetnya bahwa kita ini Hmm, harus siap. Kita harus siap hmm. memberikan service ya ke internal kolega kita gitu kan. Apakah itu Betul, bantuan betul, betul. data gitu, apakah bantuan analisa gitu kan. Jadi kita harus Hmm. open terhadap segala segala hal yang memang bisa kita lakukan untuk mendukung daily operation dari Duanyam misalnya. Begitu, yuk. Berarti dari proses lagi ya, balik lagi Iya. proses, terus dari dalam Mm-mm. diri kita juga kita harus siap ready gitu. Betul, betul, betul. Tapi Ya. dalam proses itu hal apa menurut Mas Danang pengalaman pengalaman Mas Danang yang kayak, Mhm. kayak ini paling paling membuat aku kayak gila ini salah satu pembelajaran yang akan gue pegang terus gitu. Pasti kan ada kan. Oke. Pembelajaran yang akan kupegang terus. Iya, jadi Pasti ada beberapa tapi kayak bocorin lah satu, dua bocorin gitu. satu. Iya, Kan jadi berbagi ya. jadi yang saya percayai bahwa yang namanya positive mindset itu kan memang menular, dapat ditularkan, Mm-mm. ya kan. Mm-mm. Semua diawali Yep. oleh service mindset yang kita miliki. Tapi kita Yep. nggak boleh lupa yang namanya positif attitude yang mempengaruhi pola komunikasi ya, atau misalnya pola Sorry, aku interaksi. motong. Wow, Ya, ada Mas Iwet Ramadan. oh halo Wow, luar Iwet, biasa. halo selamat malam. Ya, jadi apa namanya tadi balik pola komunikasi, pola interaksi itu kan dari mindset. Nah, satu hal yang saya pahami pola pola positif itu sifatnya adalah kontinuitas gitu. Mhm, Jadi secara terus menerus itu harus dipupuk lah ibaratnya gitu. mhm. Harus terus kita coba berimprovisasi juga dengan pola-pola komunikasi yang positif.
atau Mhm. pola-pola perilaku yang positif di organisasi seperti Mhm. apa sih. Nah gitu, jadi Mhm. di situ saya belajar tuh yuk bahwa yang namanya apalagi kalau di support service ya, di operation atau Yap. di supply chain gitu yang memang lintas divisi gitu kan, banyak ketemu macam-macam divisi gitu. Nah kita sehari-hari setiap hari ya nggak bisa sama hari Senin dan Mhm. Selasa gitu. Jadi mungkin Mhm. Selasa harus lebih positif lagi gitu. Kalau Mhm. misalnya memang Selasa masih kurang, coba besok Rabu kita harus pikirkan nih. Kita harus bisa Mhm. menunjukkan hal positif apa lagi sih gitu untuk bisa Mhm. mengkreasikan gitu atau bisa menciptakan ekosistem yang enak gitu buat keseharian gitu sih. Mhm. Jadi kalau saya percaya yang namanya positive attitude itu bisa dibangun tapi secara continuous terus menerus gitu, berkelanjutan gitu Mhm. ya sistemnya. Seperti itu Mhm. sih. Yo. Berarti tidak ini ya, tidak asal ya udah gue positif nih. Ya. Ini positif itu ya, bukan positif yang Iya, lain iya. ya. Wah, bisa aja nih. Iya, 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 Itu ya, tuh bener-bener. berarti kayak lebih Hmm, ke balik lagi ya dalam hmm, ini yang aku pegang ya. Di hmm. setiap apa yang kita lakukan itu harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya nanti kita nggak tahu, kita kejeblos, kita pikir ya ini adalah apa ya, Mhm, kayak satu hal buruk, mhm, kita mhm. nggak tahu gitu kan, harus ada Ya, ilmunya gitu. ya, Kalau jadi gini, kalau yang Mas Danang tadi jelaskan Senin hmm, Selasa ya pasti beda gitu, ya, ya. berarti ilmu Mhm, itu seperti senjata. Kalau ilmu kita cuman itu aja, mhm. orang lain ibarat kata perang gitu kan, Ya, senjata ya, perang. Kalau misalnya ya, senjatanya cuman itu aja, ya nanti perangnya tetap pakai pedang, padahal orang lain udah pakai ya, granat atau segala macam gitu. Berarti iya selain betul. pengen positif Hmm. juga harus harus belajar ya. Iya, jadi ibaratnya kalau kita memang dari awal ingin coba mengembangkan sisi attitude positif dalam keseharian, kita nggak boleh berhenti di saat itu juga, karena kita harus belajar kan, kita harus bikin suatu gebrakan yang baru gitu kan, menunjukkan bahwa seperti apa sih. Dan satu hal sebenarnya yuk yang saya percaya bahwa gimana caranya kita membangun perilaku positif dalam bekerja itu sama kayak seni sebenarnya, ya nggak sih? Ya tadi Oke, kayak Senin, Selasa, Rabu beda-beda ya, karena seninya beda-beda gitu. Mungkin iya hari ya. Senin ada sebuah masalah besar gitu kan atau tantangan lah, bukan masalah, tantangan besar yang membutuhkan seni positif yang begini ya gitu kan, Atau atau enggak ini, besok aku tiba-tiba mhm, terpikir seni mhm. menghadapi orang. Nah misalnya contohnya seni menghadapi orang, like example, atau misalnya seni ini seni untuk menyanggah sesuatu yang mungkin itu bisa bisa sebenarnya apa ya, bisa memberikan hal positif tapi kita harus sanggah dulu gitu kan, itu kan seni juga kan gitu kan. Seni Seni, berkomunikasi itu juga bagus nah, loh. seni Ayo siapa yang mau negosiasi. jadiin buku? Betul, 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 betul. Ya seni seni dalam bersikap sih itu juga ya seni sih Betul sebenarnya betul. kan. Begitu yuk. Oke oke, menarik ya sebenarnya, kayak kalau kita ngomongin tentang positif itu Hmm. eh, kebetulan memang kita konteksnya dalam bekerja gitu, tapi ketika Ya, itu dibawa ke masyarakat itu bisa menjadikan kita sebagai manusia yang mungkin akan bisa manusia yang akan selalu eh, mendapatkan solusi dan berbagi kepada siapapun. ya. Sepakat yuk. Ya karena tadi balik ke awal tadi kita mulai bicara kan, kita sebagai saya sebagai sebagai yang berkarya di Duanyam gitu kan harus menyadari nih, Duanyam ini kan sifatnya adalah kewirausahaan sosial yang berusaha untuk mencari hal-hal yang baru, menginovasi agar kita bisa mengembangkan atau memberi dampak sosial atau ekonomi kepada mitra penganyam. Dasarnya itu Betul. kan. Jadi itu Hmm. yang harus teramplify nih dari keseharian dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Hmm. Gitu, yuk Oke. kalau yang saya percayai. Sosial, bener. Hmm. Ini ngomong-ngomong tentang sosial, kita kan bekerja sama dengan banyak banget eh, para penganyam di NTT, Oh di iya. Papua, Halo, di project Pace, aku di Mace, Kalimantan gitu kan. Mama, Mama. Hai Mama, Mama-mama Pace. penganyam seperti itu. Iya, iya. Eh, Bagaimana cara berkomunikasi atau enggak kayak kita menularkan energi positif yang Hmm. sebenarnya mereka juga punya energi positif gitu. Hmm. Cuman Hmm. kita kan Hmm. sebagai tamu kan, pasti Ya, kita ya, juga ingin berbagi gitu kan. ya. Bagaimana cara uh, menularkan energi positif kepada para ibu, para mama-mama penganyam? Mungkin di sini juga aku pengen uh, menegaskan, mungkin memberi inspirasi ke teman-teman yang gimana ya caranya gue bisa pengen bikin kayak perusahaan kayak Duanyam, tapi nggak ngerti caranya gimana. Mungkin dari topik ini kita bisa membukakan apa ya sedikit gitu
Ya, info ke atau enggak kayak sedikit berbagi ke teman-teman gitu. iya. Oke, ini menarik banget sih, yuk. Karena sebenarnya ya terkadang nih, ketika Hmm. kita sedang bertemu dengan mitra kita ya di lapangan gitu, para mitra penganyam, mama, pak, Hmm. cemace gitu kan, terkadang mereka tuh yang jauh lebih positif, hawa positif mereka jauh lebih besar gitu. Nah, Menurut pengalaman ya ini ya. iya, menurut pengalaman. Jadi secara nggak langsung kita jadi lebih bersemangat gitu kan. Dan Hmm. semua diawali oleh tadi senyuman. Ibaratnya Hmm. kalau misalnya kita mau datang ke sebuah daerah gitu kan, kita mau berusaha membuat sebuah inisiatif baru di daerah tersebut, ya semua diawali oleh senyuman, ya kan yang utama. Yang kedua ya memang kita harus memahami sih konteks-konteks lokal yang ada di sana seperti apa gitu kan. Hmm. Karena Indonesia Kita luas sekali. betul, betul. Terus bagaimana kita bisa bertutur kata, bersikap yang positif. Jadi impresi Ini utama itu, yang utama tuh impresi the utama. main point. Ini Iya. dia. Ini Jadi dia. Yang sering lupa. Ini dia. mindset. Yang sering Iya. lupa ini. Jadi ibaratnya itu yang saya rasakan sih. Yo, jadi ketika kita pertama misalnya saya pertama kali ke Pulau Solor gitu kan ke sebuah desa gitu. Wow. Dari Jakarta Misalnya pada saat itu. iya dari Jakarta misalnya iya datang ke rumah para mitra penganyam gitu kan kita harus apa ya harus positif positif tidak boleh merendahkan harus semangat dan membawa hawa-hawa kolaborasi ke sana bahwa kita nih harus bareng-bareng gitu kan kita Hmm. nih mau coba bikin sesuatu yuk gitu kita kolab bareng-bareng yuk gitu kan positif bawaannya Hmm. gitu Dan ya bahasanya juga harus satu frekuensi. betul betul ya. Karena meskipun niat kita baik, kalau bahasa cara penyampaiannya nggak bener, udah aja Hmm. balik Ya, balik ini, balik kanan udah. ya itulah. Makanya kalau saya sih merasa emang itu pentingnya kita memahami konteks dulu yuk. Jadi sebelum kita Hmm. datang ke sebuah daerah gitu ya, bahkan di sebuah daerah, sebuah provinsi gitu, walaupun beda kota, terkadang ada apa ya kalau bahasa Jawanya tuh unggah-ungguhnya tuh beda gitu loh ya. Apa ya unggah-ungguh Betul, tuh apa aku ya juga bahasa orang bahasa Jawa, jadi aku bahasa tahu. Indonesianya apa ya, ya unggah-ungguh tuh ya. Sopan Eh, santun, Sopan menempatkan santun, diri. iya menempatkan diri. Nah, kan gimana caranya kita bisa menempatkan diri di sebuah lingkungan yang baru kalau kita Hmm. nggak punya yang namanya positif kan susah. Ya, Ya nggak? betul. Nah, attitude positif itu Jangan yang pernah kita harus masuk. memunculkan ini loh aku. Aduh, jangan. Nah, No, no, tidak, no, no. tidak. Ya, betul. Itu akan menjadi bumerang. Betul sekali. Jadi memang kita harus datang dengan mindset yang tadi ya, mindset melayani ya, service mindset gitu kan. Perilaku yang positif dan open terhadap ya apapun karena kita belajar kan sebenarnya ketika Betul, datang ke sebuah daerah baru kita belajar kita juga belajar. mengabsorb hawa-hawa positif nih Mm-mm. dari para mitra gitu kan ya kita juga Mm-mm. keluarkan hawa-hawa positif akhirnya ketemu nih Betul, begini nih bentukan betul. bentukan yang pas gitu untuk Hmm. sebuah inisiatif bersama gitu yuk Betul, kalau pengalaman gue sih seperti itu ya yang gue rasakan ya. betul, betul, betul. Senang gitu Ber ketika harus Mm. menyusun suatu program gitu ya di latar belakangnya dengan mindset positif itu tadi yuk gitu yuk Betul, apalagi dengan latar belakang Indonesia yang kayak uh pulaunya banyak banget, banyak sukunya sekali banyak banget. banyak sekali Di banyak dalam di sekali dalam suku tuh juga ada misalnya kayak ada misalnya ada 100 manusia gitu. Berarti iya emang 100 mindset, iya 100 mindset betul sekali berbagai nggak ada jenis yang sama gitu. ya beda-beda Betul. Jadi memang ini ya, ketika kita ingin uh, pengen nih, kan pasti orang bertanya-tanya gimana caranya Mhm, menghubungkan penganyam di daerah timur mhm, ke kita di daerah barat. Itu yang jaraknya luar biasa. Sementara barangnya ini harus dikirim segala macam, itu kan gak mhm, gampang gitu ya. Berarti balik mhm, lagi cara berkomunikasi, kitanya juga harus mau belajar, kitanya mhm. juga harus bisa menempatkan diri. Karena pinter komunikasinya baik, kalau nggak bisa menempatkan diri, ya sama aja bohong. Betul yuk sepakat yuk Lebih baik beradab daripada berilmu gitu kan. wih itu yang paling bener sih mau punya Karena ilmu aku tapi pernah baca, aku pernah baca, bener aku bener pernah bener baca. Kalau misalnya pinter-pinteran, iblis tuh lebih pinter loh dari kita. oh iya benar benar sekali benar benar Iya. iya benar benar Jadi kayak benar memang harus 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 punya adab gitu. Itu yang harus kita bawa gitu. yes betul Dan sekali saya dan setuju ini ya Mas ya, Mhm. yang tapi ini nggak ada. Apakah ada pas ini ya? Pasti ada perbedaan ya antara Indonesia Timur terus kita uh,
ke Kalimantan itu tuh pasti ada perbedaannya gitu ya. Apalagi dengan Hmm. situasi yang seperti ini gitu. Ya. Untuk solusi-solusi kayak gitu tuh biasanya ini ya, dalam bekerja pasti ada apakah Mas Danang mencari sendiri solusinya atau Mhm. ya udah deh bareng-bareng Oke. Iya, jadi atau sebenarnya dibatasi. dibatasi. Oke, jadi sebenarnya menariknya begini, yuk, kalau kita memulai segala sesuatu dengan tadi ya positive attitude, berarti kita ini harus terbuka menerima berbagai ide, pendapat atau pandangan. Oke, jadi tidak ada tuh yang namanya kalau ada sebuah tantangan di lapangan, mungkin kalau yang terjadi gitu, misalnya dalam departemen yang tempat saya berkarya itu kan di supply chain gitu misalnya ya, ada sebuah kendala nih atau tantangan gitu. Ya, Hmm. satu hal saya pertama tidak akan memutuskan sesuatu sendiri yuk gitu. Tapi Hmm. biasanya kita diskusi nih sama teman-teman yang Hmm. memang ada di lapangan gitu. Hmm. Kita dengar pendapatnya, kita dengar solusinya seperti apa gitu karena nanti kita yang menjahit tuh solusi itu gimana caranya solusi ini emang bener-bener bisa memberikan dampak yang baik gitu kan, solusi ini bisa dipertanggungjawabkan, nah, solusi ini bisa terukur gitu kan. Nah jadi Hmm. itu yang diawali dengan positif mindset tadi, positifnya gitu. Jadi kita harus membuka semuanya yuk, nggak bisa kita ngambil keputusan sendiri gitu. Karena tujuannya adalah kalau kita membiasakan seperti itu, secara tidak langsung mereka pun siap untuk memberikan hal positif, solusi positif setiap terjadi sesuatu. Gitu. Jadi tidak hanya Hmm. terpaku, oh solusinya harus datang dari kita nih, gitu. Tidak, tapi Hmm. teman-teman yang beroperasi langsung di lapangan juga punya banyak solusi-solusi yang mungkin lebih cocok atau lebih merefleksikan ya Hmm. konteks dan kearifan lokal. Nah, itu yang kita nggak boleh Betul. lupa yo. Kecocokan. Karena mau Itu gimana pun kecocokan. juga, iya bisa dibilang ya mungkin ya saya emang besar di kampung gitu ya. Cuman kan tetap saja gitu mereka lebih paham gitu kan desa di NTT sana apa solusinya mereka jauh lebih paham gitu. Yuk. Luar biasa. Oke, ini aku udah pin salah satu pertanyaan dari Steph 9397. Pertanyaan. Bagaimana Hai Steph. menciptakan mindset yang selalu positif di Mm-mm. saat sedang tidak positif? Di saat yang tidak positif. Oke. Tapi Positif harus positif. positif gitu. Tapi harus positif. Oke. Nah, Hmm. ini pertanyaannya Jadi menarik sih pikiran nih, karena pikiran ini tentang pikiran berarti ya ini. betul karena secara manusiawi ya manusia itu kan memang ada kalanya lelah ya. Ada Ya. kalanya memang juga penuh dengan tekanan Hmm. gitu. Ya apa Hmm. pekerjaan atau apapun yang terkadang membuat kita merefleksikan hawa negatif ya. Yang mungkin berpengaruh sama gimana cara kita merespon terhadap sesuatu gitu kan. Nah, pertanyaannya itu kan gimana sih nyiptain mindset yang selalu positif ya? Kalau saya, mindset positif ini diciptakan karena saya percaya dan saya menyenangi apa yang saya lakukan. Gitu. Jadi, saya percaya bahwa apa yang saya lakukan ini bisa memberikan dampak kepada banyak orang gitu ya. Memberikan dampak entah itu kecil terukur atau tidak, tapi dampaknya secara ekonomi dan sosial bagi orang-orang itu akhirnya membentuk mindset positif dalam diri saya. Yuk gitu. Jadi Hmm. apapun yang saya lakukan pasti ini memberikan impact gitu kan, Hmm. memberikan suatu jalan gitu kan terhadap sebuah perubahan gitu, terhadap sebuah ide besar gitu kan. Seperti itu sih, yuk. Jadi mungkin kalau ditanya itu yang membuat kok mindset saya kok positif terus gitu ya. Kok nggak positif terus positif ya. Karena seperti itu sih gitu. Dan Hmm. kegagalan tuh bagi saya indah gitu kan. Hmm. Gagal Oh, hari ini, gila, gila, iya. gila, gila. Gila, gila, dalam Gagal banget, parah. gagal hari ini ya besok kita coba approach yang lain gitu untuk mencapai hal Betul. yang baru atau Been sesuatu yang there. baru ya mau analisa data hari ini nggak bagus gitu ya berarti kan Hmm. mungkin ada variabel yang harus kita perhatikan misalnya gitu Hmm. kan. Pengirimannya terhambat nih ada apa berarti mungkin ada analisa yang kurang jeli nih dalam rantai pasok oke kita harus benahi gitu nah itu jadi kayak gimana caranya sih yang tadi kalau kita bisa memberikan sesuatu kita menyenangi apa yang kita lakukan dan kita yakin bahwa yang kita lakukan memberikan dampak bagi sekitar ya semoga memang itu yang terbaik gitu bisa dilakukan gitu Hmm. sih yuk. Betul, betul, betul. Terkadang kayak situasi yang
tidak kita inginkan, atau seperti Hmm. kayak data analisnya kagak beres-beres, gimana caranya ini gitu kan. Itu mungkin ini yang aku pahami ya. Ya, Itu Tuhan itu sedang menjadikan kita untuk ahli di situ. ya, betul. Bukan kayak, aduh gimana dong ini nggak beres-beres besok deadline-nya Iya, ya Allah gimana gitu kan. iya, iya, iya. Karena aku dulu seperti itu kayak aduh ini Hmm, gimana nih gimana gimana. hmm, Saya kira dengan bekerja ketemu sama banyak orang dengan aku ini kan dari Jawa Timur terus hmm, pindah ke Bandung pada saat hmm, ini hmm. terus dengan berbeda berbeda kultur seperti akhirnya paham nih gini 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 akhirnya bener kata orang kalau belum umur 25 tuh otaknya belum jadi gitu. Oh begitu ya, ya. Gitu. Betul ya. Oke, 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 oke. Seperti itu. Jadi kayak memang Hmm, hmm. positive mindset ini nggak cuman kayak lu boleh baca buku gitu. Ya, ya. Boleh belajar, tapi kalau lu nggak menerapkan itu tuh nol. Iya, itu jadi balik tadi ke beberapa poin yang pernah saya utarakan, yuk gitu. Mau kita banyak baca buku gitu ya tentang mindfulness gitu kan, atau Atau misalnya nggak seminar. tentang, nah, tapi kita nggak refleksikan dalam keseharian, itu susah sih menurutku gitu kan. Ada pertanyaan lagi nih yuk, baru masuk yuk. Oke. Ini Apa ya, nih yuk pertanyaan ini? faktor-faktor apa? Bentar, aku pin dulu. Hmm. Aduh, bentar ya. Gimana caranya? Deh. Faktor apa yang bisa meningkatkan atau menciptakan positive mindset Hmm. hanya dalam diri kah? Apakah hanya dalam diri kita aja dari Hmm. Lipe Lipis Salifah? Alifah. Wah, ini pertanyaannya menarik sekali nih. Positif mindset apakah dari dalam diri sendiri? Internal Kalau eksternal gitu. internal eksternal, oke. Mungkin pada awalnya kita harus memulai dari diri sendiri gitu kan. Tapi tidak menutup juga bahwa terkadang ada namanya supporting system ya di sekitar kita Oke. gitu kan. Dan yang namanya supporting system ini juga terkadang memberikan asupan hawa-hawa positif gitu kan. Apakah dengan sharing, apakah dengan berbagi artikel atau dengan melihat mereka yang juga berperilaku positif akhirnya menular ke kita gitu kan. Nah, Oke. jadi yang pertama sih itu gitu bisa jadi. Nah, cuman kalau dalam konteks pekerjaan balik lagi nih, yang namanya eksternal itu ya, si supporting system itu kita bisa bangun sendiri yuk. Mhm. Jadi dengan Dengan kita cara mulai, iya dengan kita mulai dari diri kita sendiri, ya kita menciptakan suatu hal positif terhadap mhm. perilaku dalam departemen atau perilaku komunikasi dalam organisasi, ya kan. Nah nanti kita bisa membangun hal-hal positif yang ada di sekitar kita. Nah, Mhm. dan yang kita tularkan, nah nanti secara Mhm. nggak langsung yang ditularkan itu juga bisa memberikan hal-hal positif kepada kita, Mhm. gitu. Jadi kita membangun dari dalam dulu, ya kan, terus Mhm. nanti di sekitar kita kita bisa memberikan hal-hal positif. Jadi menurutku satu sih bisa dari diri kita, bisa juga dari luar gitu. Dengan Tapi syarat dengan syarat, harus harus bisa harus selesai dulu, harus memahami diri dulu. Kitanya harus ya paham dengan diri kita gitu. betul. Jadi kalau mau berbagi pengalaman sih sebenarnya mungkin saya sudah berusaha atau sudah sedikit lebih Oh, mengenal ada Mbak diri Ika. saya. Oh, Halo ada Mbak Mbak Ika. Ika Yanti. Halo Mbak Ika Yanti. Jadi kita sudah memahami diri. Jadi ketika ada di Hmm. dalam sebuah sistem gitu kan, kita memposisikan diri kita untuk menutup atau bisa memberikan hawa-hawa positif dari yang celah-celah negatif yang ada di lingkungan tersebut. Nah, itu jadi, tapi itu bisa dilakukan ya itu tadi kita harus memahami diri kita gitu. Hmm. Sisi positif apa gitu kan atau hal apa sih yang kita bisa bagi nih gitu kan untuk Hmm. lingkungan sekitar kita gitu sih untuk Gak organisasi. punya duit, Iya, bingung berbagi apa bingung. ya, ilmu, nggak punya ilmu, ya udah Ya, Pak, masa sih nggak punya tenaga gitu ya. iya, iya, iya. Kalau sampai nggak punya tenaga, berbagilah doa gitu. Bagi doa. Ya itu kan doa dan senyum itu kan suatu hal yang bisa bisa berbagi kita bagi gitu kan sama lingkungan Itu sekitar bisa gitu. menembus apapun. Betul, betul sekali, betul. Ya. Oke, jadi untuk Mbak Lipe Salifah, kalau Mhm.
menurut Mas Danang ini tuh harus dari dalam diri dulu. Hmm. Maksudnya harus paham dulu dengan diri kita agar kita juga bisa menularkan apa yang menurut kita ini pantas untuk ditularkan gitu. Iya, Seperti itu. betul. Tapi yang akhirnya aku ada Hmm. ada tiba-tiba muncul di dalam pikiran Hmm. aku kayak bagaimana cara mengkontrol diri kita agar selalu dalam niat yang baik. Niat yang baik. Oke, gimana Bagaimana cara cara mengontrol? mengkontrol kita agar selalu di dalam niat yang baik. Karena Hmm. tanpa Hmm. niat yang baik juga eh, gimana ya? Kayak kurang Hmm. 100% gitu. Oke, ya itu tadi Tio. Jadi tadi sempat kan saya bercerita tuh dari kenapa sih si Duanyam ini sebagai kewirausahaan sosial itu apa yang mau dicapai gitu kan? Impact seperti Mm, apa sih, ya kan? Oh, harus berbisnis tapi mm, memberikan dampak positif dari sosial ekonomi kepada mitra. mm, Itu yang utama gitu kan. mm, mm, Nah, eh, itu kan sebuah ide besar yang sangat positif kan, sangat bagus mm, gitu kan. mm, Nah, itu yang dipegang, ya, mm, yang berusaha diamplifikan, atau yang mm. berusaha ditebarkan dalam keseharian, dalam melakukan aktivitas keseharian. Begitu ya. Jadi kalau dari awal kita sudah tahu ada sebuah objektif besar positif yang ingin dilakukan, ya kan. Nah, objektif itulah yang dipegang gitu. Kayak ibaratnya kalau saya mau berefleksi dikit nih ya, terkadang gitu kan Boleh. kalau misalnya ada di sebuah situasi, ada sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan, tapi waduh ini banyak apa ya, banyak hal-hal yang susah gitu, sukar, harus banyak belajar, harus apa gitu kan. Terkadang saya mengingat satu hal, kalau saya bisa membuat sebuah perhitungan ya atau sebuah konsep metodologi yang bagus nih dalam proses pengiriman atau produksi anyaman gitu kan, ini nanti bisa berdampak positif buat para mitra penganyam. Nah itulah yang buat Betul. niatan itu. Jadi kayak nggak pernah capek. Maksudnya ya kalau saya ngerasa mungkin kadang juga ngoyo banget sih nang gitu kan. Mm, Oh beda selisih berapa hari rantai pasok aja sampai dipikirin ya karena itu tadi satu hari itu mungkin berguna buat para mitra gitu kan. mm. Ada spare waktu yang bisa dipakai untuk ke ladang dulu kayak gitu toh. Karena Atau memang mau produk-produk ya, yang kita pasarkan juga semuanya hmm, handmade gitu. betul betul. Jadi Harus balik dijemur dulu nah purunnya, harus cari dulu di iya, ladang gitu jadi balik kan. lagi kan Naik tadi itu tadi. sampan. Itu tuh menarik tuh. Kalimantan ya. Itu Ya. Kalimantan itu Bahkan sampan. ini sekedar info ya ke Hmm. teman-teman, kalau perbedaan musim hujan dan musim panas, itu mereka kalau musim panas, mereka harus jalan 14 kilo. Ya, betul sekali. Karena nggak ada air. Karena Raw, rawa-rawanya ini ya, kering guys, airnya kering. kering. Ya, jadi tidak ada Kering. transportasi. Betul, betul. Iya, iya, iya. Betul, betul sekali. Jadi memang ini ya, niatnya harus selain untuk kita, ada yang lebih tinggi lagi. Ada yang lebih tinggi lagi. Dan ya sebenarnya kan kalau kalau kita berkaca lebih ke dalam diri lagi gitu kan sebenarnya Mhm. apa yang direfleksikan sehari-hari gitu kan ilmu yang coba kita terapkan ya kan itu kan sebenarnya semua titipan yuk ya nggak sih bahwa kan setiap individu itu kan pasti diberi hal oleh sang maha 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 kuasa toh. Sutradara. Nah, Mas sutradara itu kan pasti menitipkan setiap orang punya ilmu yang diberikan. Nah, gimana sih caranya kita mempertanggungjawabkan ilmu tersebut dengan merefleksikannya pada keseharian gitu. Jadi Duh, ya aku pertanggungjawabannya tiba-tiba juga takut, gitu. jadi takut. Aduh. Tapi itu yang membuat terus positif itu seperti itu kayak oke, terima kasih Tuhan atas apa yang diberikan. Saya coba nih gunakan gitu kan ilmu yang diberikan agar bisa memberi dampak buat orang lain gitu. Bukan cuma buat Sama diri bener kita nih. pribadi. Bener. Kebetulan di sini kan aku product designer gitu. Kalau Yes. misalnya bikin barang gitu-gitu, kayak mikir kayak ini tuh bukan buat klien kita, tapi juga membantu para penganyam untuk Nah, itu. mengenalkan Ya, mengenalkan apa yang mereka buat, apa yang mereka selama ini buat yang dan selama ini kita nggak pernah terfikirkan bahwa oh alah begini caranya gitu. ya, iya, iya betul. Itu menariknya sih, Yo. Jadi ketika kita banyak mengkaji gitu ya atau menganalisa data-data atau berusaha untuk membuat suatu inisiatif improvement gitu ya, pembaruan di Mhm. dalam pola-pola produksi atau pola-pola
distribusi para mitra, ya satu hal yang menjadi patokan utama tuh ya itu tadi, bahwa kita coba bikin improvement ini, poinnya adalah agar para mitra bisa jauh lebih sejahtera gitu kan. Itu sebenarnya merefleksikan Duanyam yang sebagai enabler tadi gitu kan, sebagai Betul. suatu organisasi yang memang berusaha untuk menjembatani ekosistem kerajinan anyaman. Para penganyam, mama-mama. Betul, mama-mama gitu kan. Hmm. Para bunda-bunda yang ada di Hmm. Kalimantan Jadi gitu memang misalnya. ini ya kayak Hmm, nggak semata-mata hanya untuk mereka juga, tapi kalau kita ngomong lebih dalam juga kayak hmm, regenerasi. Kita semua akan meninggalkan apa yang kita miliki sekarang gitu. betul, Tapi betul. ketika kita mem- bukan kayak memberi itu kita apa sih gitu ya, bukan memberi tapi kayak melakukan apa yang menurut kita saat ini cocok, Mhm. bukan yang baik tapi yang cocok. Baik kalau nggak cocok nggak jadi, tapi yang Iya, cocok ini gimana gitu. Itu akan bisa membawa tadi visi perusahaan, misi perusahaan akan semuanya akan bisa tercapai, goals-goals tahunan, soal iya, kayak dalam 5 tahun ke depan ini pasti akan bisa gitu. Ketika semuanya cocok dan semuanya bisa berkomunikasi dengan positive attitude. betul sekali. Dan satu hal nih, ini sebuahnya kayak sebuah jargon lama ya. Oke, oke, oke. Idea is bulletproof ya nggak sih? Jadi berarti Hmm, kalau lu punya ide positif, lu punya attitude sebuah positif, itu kan sebuah ide ya, konsepsi nggak sih? Positif itu kan hmm, konsepsi gitu kan. hmm, Itu tuh kuat, mau lo tembak gimana pun juga gitu. Dan ketika memang tadi kita bicara regenerasi gitu, misalnya suatu hari sudah tidak ada di situ gitu ya, hmm, si ide positif itu akan tetap ada ya nggak sih? Yang hmm, dibangun dengan tadi continuous itu tadi dibangun terus hmm, menerus. Akhirnya ketika beregenerasi, nah positivisme itu ada gitu, hmm. hawa positifnya Betul, terus betul. ada dan Jadi, terefleksi dalam perilaku organisasi gitu hmm, yuk. luar biasa sekali Wah, bahasannya. Wah. ini kita ceritanya ngobrolin positif apa sih? Positif yang lain bukan? Bukan itu. Jangan, jangan. Jadi kita Aduh. sendiri. Oke, benar-benar ya Mas Danang. Tapi Ya. ada nggak Mas Danang kira-kira yang kan dalam dalam berkomunikasi ini kan selalu dengan tim itu Ya. kan berbeda-beda gitu Mhm. orang-orangnya. Ada Mhm. nggak kayak hal-hal yang dulunya Mas Danang menganggap ternyata begini loh gitu. Kayak Oke. Mhm. apa? Kayak unexpected moment Mhm. ketika uh, kita selalu belajar gitu. Maksudnya gini, apa yang Mas Danang pahami itu Mhm. tuh ternyata kayak gimana ya cara ngomongnya ya? Gimana cara memahami kita bagaimana cara menerima hal-hal yang dulu kita anggap kayaknya kurang deh ternyata Mhm. bagus gitu. Ya. Karena selalu Eh, belajar itu gimana cara menerima. Ketika kita tahu kan belum tentu kita menerima kan. Tuh, jadi kalau kita tadi ya berusaha untuk membangun sesuatu, ini kita bicara mengenai komunikasi dalam tim internal gitu misalnya kan. Ketika awal kan pasti kita berusaha mengidentifikasi gitu kan setiap masing-masing tim yang ada gitu kan. A, B, C berusaha dianalisa gitu kan karakternya seperti apa gitu. Nah, pertama kita menerima dulu gitu. Tapi kita juga harus belajar itu tadi apakah karena bisa jadi mungkin kita yang kurang positif dalam memandang sesuatu gitu. Mhm, Jadi mhm, terkadang dari awal kita sudah punya justifikasi atau menjudge, wah ini kayaknya kurang bagus kalau gini. Tapi terkadang ya, terkadang nih mungkin kurang bagus menurut kita, mhm. tapi bagi mereka yang melakukannya itu positif bagi mereka. Wah, Nah, terkadang ada kondisi kayak gitu. Jadi itulah yang namanya tidak boleh memaksakan pendapat. Menurut tuh kayak gitu. Jadi kayak positif oke. bagi kita gitu kan. Tunggu dulu bro gitu. Jadi kayak coba pahami dari sisi mereka. Kenapa mereka melakukannya seperti itu. Kayak misalnya dulu nih saya pernah ada kolega gitu ya. Saya kan tipikal orang yang kalau melakukan sesuatu tuh pasti wah analisa tuh penuh dengan tabel sana sini gitu kan. Dia tidak pernah gitu, singkat aja begini begitu. Nah, ketika ketika ditanya kenapa langsung begini gitu. Karena dia punya ada beberapa hal yang menurut dia itu jauh lebih efisien ngerjainnya dibanding muter-muter kanan kiri. Nah, jadi kan Hmm, kadang yang positif bagi kita belum tentu positif gitu. Mungkin jalannya mereka yang lebih positif. Jadi itulah kita harus belajar untuk berusaha memahami lebih dalam, betul. nggak bisa di permukaan doang yuk. Evaluasi, evaluasi. Yap, itu Ini yang tadi.
Ini yang kadang-kadang juga menurut aku sedikit terlupakan gitu. Ya, Ketika kita apa? belajar tanpa kita mengevaluasi juga kita kurang, sebenarnya nggak bisa sempurna karena manusia nggak ada yang sempurna. Tapi ketika kita belajar, Mhm. kita akan mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan gitu. Iya, betul sekali, yuk. Oke, ini Betul ada sekali. lagi nih. Ada Dari pertanyaan sifat nih, yuk. 17. Oke, Mau gimana tanya ya? Mau cara tanya. membangun Nggak mindset ditanya saya. kesuksesan Nggak punya tanya, yang yuk. Gimana ya? powerful. Oh, Mau tanya, nggak punya tanya gue. gue Mau tanya. Katanya. mau tanya. Oke, cara Tanya rasa membangun. strawberry. Atau mau Mau tanya ini, tanya. tanya keranjang ada. Keranjang lontar. cara memba cara membangun mindset kesuksesan yang Kesuksesan. powerful. Wah, Seperti apa? powerful. Wah, ini pertanyaannya ini ya, powerful. Powerful itu menurut saya ya, powerful itu macam-macam ya artinya ya. Powerful dalam arti apa nih gitu kan. Terkadang powerful bagi diri kita, ya powerful nih. Tapi powerfulnya ini mungkin bisa memberikan dampak negatif ke lingkungan sekitar, bisa loh. Bisa nggak sih Hmm, seperti itu? Nah, bisa. jadi menurut menurut hemat saya gitu, ketika kita membangun sebuah mindset kesuksesan, kita harus memandang bahwa bila kita sukses, sukses ini juga bisa memberikan dampak bagi orang di sekitar kita secara positif. Nah, jangan yang Ya, kayak betul. membangun mindset positif buat tim gitu kan nih. Kalau kita bicara mengenai ini ya, dinamika kerja gitu ya. Wah, ini timnya didorong positif nih, tim sendiri. Lupa Hmm, tim-tim sebelahnya nih hmm, yang kesulitan gitu. Kayak contohnya hmm, misalnya nih, misalnya bikin sebuah metode pengiriman atau metode produksi yang baru gitu. Mungkin ada suatu hal yang itu malah bisa menjadi dampak negatif ke teman-teman desainer gitu, karena ada suatu hal yang harus didesain sedemikian rupa agar produksinya bisa lebih cepat misalnya gitu kan. Nah, hmm. jadi hal-hal seperti itu yang tadi kita harus bangun sesuatu, tapi kalau mau kuat suksesnya bareng-bareng sama lingkungan sekitar, jangan sukses sendiri. Betul. Ya, Gila ya, betul. Jadi menurutku gitu singkat, sih. jawabannya kalau misalnya dirangkum seperti ini. Ketika kita pengen sesuatu yang powerful, jangan dulu Powerful, berharap powerful, ya tapi lebih ke kayak bermanfaat nggak sih ini tuh? Ketika betul. bermanfaat, sang maha powerful pasti udah ngasih Powerful, powerful. betul betul. Udah. Itu udah kayak, Iya. kalau kata anak zaman sekarang kayak, no debat sih, no debat. No debat. No debat, udah, no debat. Iya, iya, tapi intinya sih itu kita bisa bangun mindset apapun dalam diri kita gitu kan. Kita bisa mencambuk diri kita sampai kita menjadi orang yang sangat sukses. Tapi apa sih gunanya kita sukses kalau misalnya kita nggak sukses sama lingkungan di sekitar kita gitu kan? Hmm. Dan yang tadi sukses, positif, mindset, idea, bulletproof. Ketika kita bisa bikin sebuah ide yang positif yang kuat gitu kan, ada atau tidak adanya kita di situ, itu akan tetap tinggal di situ karena positif itu sebuah ide yang sangat kuat dan bisa Hmm. terefleksikan dalam keseharian organisasi. Gitu sih, yuk. Betul, betul. Kebermanfaatan yang akan selalu ada ketika kita sudah nggak ada. Ini gue suka nih, kebermanfaatan yang berkelanjutan. Berarti gitu ya. Sustainable. Sustainable, sih ketemu nih. Gara-gara purun nih, gue tadi kayak baru Gara-gara purun purun. sustainable, lahan gambut Gila. jadi oh ya, manfaat sustainable. Ngomong-ngomong Asik. ngomong-ngomong tentang purun, lahan gambut, Iya. kita nih kurang 8 menit, mohon maaf Oh nih. kurang 8 menit. Oh iya Bang Tio. Soalnya kita Jangan tadi lupa udah yuk. ngobrolnya udah kemana-mana, kayak ke Iya sih. Papua, ke Iya NTT, iya. ke Purun, tempat Ini baju aku. bajuku nih loh. Apa ini? Pace-pace, Raja Raja Ampat. Raja Ampat. Pace-pace. Apa kabar? Kabar Mama, kabar Pace. Mantap-mantap. Itu belinya di sana. Terus gue nanya, Wah, dibelinya di mana tiba-tiba. dulu pernah ada kesempatan untuk ada sebuah inisiatif di daerah Pulau Waisai dulu di sana. Mantap, Ya, luar biasa. Balik kesempatan lagi ya belajar di berarti, sana. oke. Balik lagi ya berarti memang apa yang kita rencanakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita gagas, bagaimana bermacam-macam opini kita, kalau tidak bermanfaat itu tetap aja kurang. Sepakat, Tio. Saya setuju dengan poinnya Tio. Yuk, karena ini udah sebentar lagi, terkait ekosistem gimana yuk? Ada yang bisa Oke, oke, oke. di... Ekosistem doanya Apa tuh ekosistem duanya Pak ya? Apa itu? Link apa itu yuk? Oh, sebentar. Nah, nah ini apa nih eko- yuk?
ekosistem Duanyam ini adalah tempat di mana buat kalian-kalian yang pengen keep in touch with us, maksudnya kayak bekerja, kayak tertarik dengan dunia wira usaha sosial, terus tentang keberlanjutan Berlanjut. ekosistem alam, karena kita memang bekerja sama dengan banyak para penganyam yang menjadi apa ya, kayak mereka itu sebagai garda terdepan yang menjaga alam kita gitu. Itu kalian bisa masuk ke link ini, terus nanti masukin data seperti itu. Oke, paham. Bagus, bagus. Kalau begitu. Ekosistem Nah, seperti Duanyam ya. itu ekosistem Duanyam. Jadi memang Asik. selain kita juga punya inisiatif, kita juga mengajak. Ya, selamat malam Pak Eko Nugroho. Ini senior saya ini. Pak Eko Nugroho ini. Wah, Selamat malam Pak Eko. halo Pak Eko Nugroho. Oke. Live kita hari ini luar biasa loh, ditonton Mas Iwet Ramadan, Iya, temannya Mas Nendang juga, Mbak Rara Sekar, terus ada juga iya. tadi ada temanku juga gitu. Cuman aku kayak ya Mas Dila yang lagi ngejelasin kayak aku cuman senyum gitu doang kayak dia ada. Iya, Oke, semoga kurang apa 5 yang menit. iya, semoga apa yang kita bagi bisa bisa berguna buat teman-teman Iya, semua. betul, betul. Betul. Bisa Tapi juga balik lagi ya, apa yang kita bagi ini belum tentu cocok dengan apa yang ya, situasinya belum tentu cocok dengan apa yang kalian hadapi gitu. betul, betul. Dicocok-cocokin aja gitu. Mana yang Iya, bagus, sekiranya bagus, oke. Mana yang kurang, eh, mohon diingatkan. betul, Jangan betul sekali. dibiarin. Mohon diingatkan tapi. Nah dari situ kita jadi balik lagi. Belajarnya nggak cuma untuk mencapai goals, tapi juga belajar untuk saling mengingatkan teman itu penting Mengingatkan loh. teman. Iya, betul sekali. Eh, kritik yang positif itu bagus kan sebenarnya kan. Ingat, kritik Betul. yang positif. Tidak semua kritik kan Mm, negatif ya. Kalau kita mm, balik tadi ke konsep yang kita bicarakan hari ini bahwa kritik itu dibutuhkan terkadang untuk membangun sesuatu yang lebih mm, baik toh. mm. Jadi tetap Kalau positif aja jalannya kita. halus-halus terus ya gimana? Wah, jalannya halus ya gitu. Wah, great. Terima kasih loh, Mas Tio sudah ngajak ngobrol-ngobrol renyah malam ini. Kita Ngobrol kriuk ngobrol. bersama Mas Danang. Tapi aku juga mau, kita harus berterima kasih kepada tim yang Ya, sudah mengarrange ini semua sehingga semuanya berjalan dengan alhamdulillah oke. alhamdulillah. G. Itu sih Ya, kalau aku. terima kasih Oh buat ya, aku mau teman-teman ngingetin yang udah sekali lagi dengar. untuk kalian semua yang tertarik dengan Duanyam atau enggak pengen cari tahu atau apa sih sebenarnya Duanyam ini, kalian bisa langsung klik ke ekosistem Duanyam, linknya udah ada, aku taruh di sini. Oke, Ekosistem atau bisa Duanyam. bisa bisa ke website juga kan? Bisa. Di website juga bisa. Dan paling penting Di tetap Linktree Instagram juga ada setahu. Di Linktree-nya di Instagram. Instagram ini ya, profile ya. Iya, betul. Instagram profile. Betul. Oke. Eh, kurang 3 menit sih sebenarnya. Oke, Tapi kalau baik. kita bahas lagi takutnya kurang. Maksudnya kayak takutnya ke ini kayak kepotong Kelamaan. gitu. Betul Hmm, sekali. betul Ya, betul terima betul kasih betul. buat Tapi ya ini teman-teman sih, ya. Mas Danang, intinya kita di sini memang pengen berbaginya juga memang seperti Laut Indonesia tanpa batas. Tanpa batas. Ya, jadi memang ini untuk regenerasi juga, untuk kitanya juga, dan untuk saudara-saudara kita yang memang menjadi garda terdepan menjaga alam agar Indonesia ini, alam kita ini, dunia kita ini agar selalu dalam kondisi yang baik-baik saja di tengah ketidakbaik-baikan di dunia. Betul, betul. Oke, Setuju. menurut saya cukup untuk live kali ini. Uh, terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih Mas Danang atas waktunya. Terima Semoga kasih kita juga. semua selalu menjadi manusia yang bermanfaat. Terus kita juga selalu dalam keadaan sehat, selalu Amin. mempunyai niat yang baik, Mhm. selalu dimudahkan dan selalu mendapatkan uh, cahaya Pasti. agar Dan kita bisa melihat apapun, ya, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Oke. betul. Dan Ini maksudnya yang setelah tidak terlihat ini banyak macamnya banyak gitu. setuju. Oke, Betul, terima betul. kasih. 10 detik ini sudah dihitung sama Instagram. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati. Amin.